Nurutin keinginan adik atau keinginan jodoh? Keinginan jodoh aja deh. Semoga keinginan jodohku nggak aneh-aneh. Masih loading. Jodoh suka cewek makan sayur mentah. Aku aja nggak suka makan sayur, apalagi sayur mentah. Ingat ya Ren, kamu harus mengikuti semua keinginan jodohmu. Ya udah deh. Yah, kepaksa deh. Semoga kali ini nggak aneh-aneh. Jodoh suka cewek pakai baju kebalik. Ya kali aku pakai baju kebalik, kayak orang gak waras dong. Udah, lakuin aja Ren. Kalau kamu nolak, kamu bakal jomblo seumur hidup. Iya. Astaga, pakai baju kebalik kayak gini. Apalagi nih, jodoh suka cewek berambut tebal. Tapi gimana caranya? Rambutku kan tipis. Oh iya, aku kan ada natur hair tonic ginseng. Tinggal keramas aja, terus pas masih basah kayak gini, kalian semprotin deh ke kulit kepala kalian. Kandungan ginsengnya bagus banget buat ngerawat rambut biar nggak mudah rontok. Dia terbuat dari bahan alami, jadi aman banget buat dipakai sehari-hari. Kalau kayak gini, baby hair aku bisa cepet tumbuh. Bunga abadi atau bunga masa depan? Ini maksudnya apa sih, Mah? Kalau kamu menghirup aroma bunga abadi, maka kamu akan hidup abadi, Ren. Kalau bisa keduanya, kenapa harus satu? Ren, kamu hirup bunga apa? Aku hirup dua-duanya, biar bisa hidup abadi di masa depan. Idih, sok yakin amat kamu. Kalau kamu sampai buruk rupa atau cacat di masa depan, gimana? Kamu bakal buruk rupa abadi, Anjoy. Aku nggak kepikiran sampai sana sih, tapi gak mungkin lah. Gak mungkin gimana? Semua orang gak ada yang hirup dua bunga sekaligus, karena hal itu dilarang. Dilarang? Kok mama gak kasih tahu aku sih tadi? Kamu sekarang udah kena kutukan, Ren. Aku jadi deg-degan. Bu, saya mau nanya, kalau saya hirup bunga masa depan, apa yang akan terjadi? Kamu akan pergi ke masa depan kalau kamu tertidur, entah 10, 30, 50, 60 tahun lagi bahkan. Waduh, aku nggak boleh sampai tertidur dong. Kalau masa depanku jelek dan abadi lagi. Aduh, nggak sabar banget pengen tidur biar bisa cepat ke masa depan. Sin, kamu hirup bunga masa depan. Iya dong, gue pasti glow up dan banyak disukai cowok-cowok di masa depan. Gue pasti lebih cakep dari lo. Jangan bilang lo hirup bunga masa depan juga. Iya, aku hirup bunga abadi dan bunga masa depan. Oh my god, berarti lo kena kutukan dong. Idih, lo pasti buruk rupa di masa depan. Udah jelek, abadi lagi. Mana bisa nyaingin gue? Aduh, kalau aku beneran kena kutukan, aku harus gimana ya? Ren, kamu kenapa gelisah gitu? Ini aku ambilin minuman buat kamu. Makasih ya, Sin. Ayo dihabisin minumnya. Ups, kamu kenapa, Ren? Sampai jumpa di masa depan. Sisa umurku. Bodo amat lah, mau mati sekarang juga aku gak peduli. Orang aku gak pengen hidup. Ren, kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Mama sama papa udah cerai sejak aku kecil. Sekarang papa juga udah punya anak baru lagi. Dan mama juga udah nikah lagi kemarin. Buat apa aku hidup? Berapa sisa umur lo, Ren? 150 tahun, Vin. Syukur deh kalau gitu lo bisa bagiin umur lo ke orang yang butuh. Biar lo dapat pahala, Ren. Toh umur lo juga udah lebih banget kan? Iya dong. Itu kan si anak broken home. Gue denger-denger ibunya udah nikah lagi kemarin. Iya cuy, keluarganya berantakan banget. Kalau gue jadi dia mah, gue udah bunuh diri kali. Ada yang memiliki umur lebih dari 100 tahun? Saya, Pak. Kalau gitu, kamu bisa kan membagikannya ke anak yatim? Umur mereka semua sisa sedikit. Bisa, Pak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ren, boleh bagi umur gak? Umur gue sisa 2 hari. Gue masih harus jagain adik gue. Boleh dong. Ren, bagi gue juga. Gue belum pengen mati. Gue masih pengen hidup bahagia sama orang tua gue. Iya, tenang aja. Sekarang umurku sisa 1 tahun lagi. Ren, jadi lu bohongin semua orang? Harusnya lo bersyukur masih dikasih hidup. Lagian orang tua lo pasti sayang banget sama lo. Mereka pasti sedih banget kalau sampai kehilangan lo. Lo gak boleh gitu. Kamu bisa bicara kayak gitu karena kamu gak tahu gimana rasanya jadi anak broken home. Ren, katanya lo satu-satunya orang yang punya sisa umur paling banyak ya? Iya, sisa umurku banyak kok. Kalau gitu aku boleh minta gak, Ren? Aku harus jagain nenekku yang lagi sakit. Gak usah banyak-banyak, 1 tahun aja, Ren. 1 tahun ya? Boleh kok. Ya ampun, beneran, Ren. Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih, Ma. Harus habis ya, Nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu, udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih.
Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu, Ren. Dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Cak, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih, Ren? Kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo, Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya, Marco, kamu juga. Hei anak Malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua? Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Pil kuning atau pil hijau? Aku lebih suka pil hijau. Loh, waktu 8 jam di atas kepalaku ini apa? Kamu harus menunggu 8 jam lagi agar kekuatan pil yang kamu minum bisa bekerja. Ren, kamu minum pil apa? Hijau, kamu apa? Ya pil kuning lah. Kalau kuning kan artinya pil pintar. Kalau hijau itu pil bodoh. Masa sih? Ya udah, siap-siap aja otakmu makin kusut. Palingan kamu juga gak naik kelas tahun ini. Bentar lagi ujian, aku pasti dapat nilai paling tinggi. Aku kan minum pil kuning. Apa iya? Itu kan si Ren, anak yang selalu dapat ranking terakhir di kelas. Dia minum pil hijau. Hah? Serius? Udah otaknya minus, makin minus deh dia. Aku pasti dapat ranking 1 tahun ini. Yalah, mimpi jangan ketinggian deh kamu. Kamu kan dari lahir emang udah bodoh. Aku yakin pil yang aku minum pasti pil pintar. Udahlah, mending kamu pulang aja daripada ngabis-ngabisin kertas ulangan. Anak-anak, sebentar lagi ujian akan dimulai. Si Ren ikut ujian, Pak. Dia kan udah pasti dapat 0. Udah, jangan bully teman kalian. Nih, ambil soal kalian. Pilku udah aktif. Loh, kok soalnya udah ada isinya semua? Dapat 100 ini mah. Pak, saya sudah selesai. Hah? Cepet banget. Jangan-jangan dia bikin contekan. Anak-anak, jangan berisik. Ini masih waktu ujian ya. Kok bisa ya, soalnya udah ada jawabannya semua. Tapi jawabannya bener gak ya? Tukang nyontek. Anak-anak, hasil ujian sudah keluar. Kali ini aku pasti dapat 100. Lihat kan, si Dodol dapat 0 lagi. So-soan aja deh ngerjain cepet-cepet biar dikira pinter. Ren Dodol, kita taruhan yuk. Taruhan apa? Ngerjain soal mat. Pilih barang jodoh, karena aku gak suka warna merah jadi... Ren, kamu datang ke pesta dansa nanti malam. Pesta dansa apa? Pangeran mengadakan pesta untuk mencari orang yang memiliki barang jodoh yang sama kayak punya dia. Semua perempuan di negeri ini diundang. Aku pasti dateng kok. Mah, aku boleh pergi ke pesta dansa kan? Enak aja, kamu kan cuma babu, tahu diri lah. Tapi kan semua perempuan diundang, Mah. Enggak, cuma kakakmu yang boleh pergi. Please, aku bakal lakuin apapun. Kamu mau lakuin apapun? Gimana kalau kita tukeran barang jodoh? Nih, punyaku kertas. Hah? Ya udah kalau nggak mau. Iya. Pengumuman, barang jodoh yang dicari adalah mahkota emas. Yeay, saya memiliki mahkota itu. Apa? Itu kan punyaku. Oke, tolong jawab yang jujur siapa pemilik asli mahkota itu. Mahkota ini punyaku. Dia bohong, itu punyaku. Apa kalian punya bukti? Buktinya... Buktinya ya mahkotanya di aku. Berarti mahkota ini milikku. Kurang jelas apa lagi coba? Dia bohong, sebenarnya dia meminta kita untuk tukeran barang jodoh. Dan kertas ini punya dia. Apaan sih kamu? Jangan dengerin dia. Dia ini emang suka ngarang. Biar adil, kita tanyakan pada ibu kalian saja. Ibu kalian pasti akan jujur kan? Hah? Ibu? Aku setuju. Tanya mama aja. Loh, mahkota itu kan punya kakaknya. Ren ini dari kecil emang suka iri sama kakaknya. Mah, udah pokoknya kakaknya yang jujur, adiknya ini emang suka bohong. Halo semuanya, Pangeran. aku kesini mau mastiin sekali lagi siapa jodohku yang sebenarnya. Loh, kan udah jelas aku jodohmu, Pangeran. Kalau kamu jodohku, kamu pasti bisa pakai mahkota punyaku juga.
Tapi pangeran, Oke, siapa yang mau coba duluan? Aku mau coba pangeran. heh, kamu nggak pantas coba mahkota itu. Loh, kok nggak cocok ya? Tuh kan, udah terbukti kamu bukan jodohnya pangeran. Sekarang giliran kakakmu yang mencoba. Oke, lihat kan mahkotanya pas. Gak mungkin. Oke, sekarang kita sudah menemukan pemilik yang asli. Kakakmu akan kami bawa ke istana. Ma, aku bakal jadi putri kerajaan. Iya, anak kesayangan mama. Gak mungkin, mahkota itu kan punya aku. Permisi, Cu. Nenek mau memberitahu kamu sesuatu. Ada apa ya, Nek? Tadi nenek tidak sengaja melihat ibumu menukar mahkota yang asli dengan yang palsu. Makanya tidak cocok denganmu. Apa? Mama keterlaluan. Tapi di mana mahkota yang asli? Ibumu membuangnya di tempat sampah, Cu. Makasih infonya, Nek. Sama-sama, Cu. Aku harus buru-buru ke istana. Selamat datang semuanya. Hari ini adalah hari perjodohan pangeran dan... Tunggu! Siapa Anda? Ren, kamu ngapain kesini? Dia bukan jodohnya pangeran. Aku jodoh pangeran yang asli. Jangan percaya, anak itu memang kena gangguan jiwa sejak kecil. Dia halusinasi. Dia bohong. Dia ibu tiriku dan dia yang menukar barang jodohku. Prajurit, usir dia keluar. Ikut kami. Ah, lepasin aku. Tunggu, Pangeran? apa kamu membawa mahkota yang asli? Hei, jangan deket-deket pangeran. Ini pangeran. Anak pengajar. Ups. Hah, mahkotanya pecah. Mama kenapa tega banget? Sekarang mahkotanya udah rusak. Cu, nenek akan memperbaiki mahkotanya. Wah, mahkotanya kembali. Makasih, Nek. Hah? Gak mungkin. Sekarang kamu bisa pakai mahkotanya. Iya, pangeran. Tuh kan, mahkotanya pas. Keterlaluan. Ibu dan kakak tirimu akan dihukum karena telah membohongi seluruh orang kerajaan. Aduh, Ma, gimana ini? Jangan hukum kami. Ren, akhirnya aku menemukanmu. Sebentar lagi kita akan menikah. Iya, pangeran. Gak, aku jodohmu pangeran. Ren, kamu nggak pantas bersama pangeran. Lebih baik kamu pergi.